Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Anjani yang beranggotakan Madiah Nur Rahimah, kemudian Fitria Tahta Alvina, saya sendiri Anneke Sherly, dan Mutiara Afidah, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Peranan Generasi Muda dan UMKM dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa ekspor. Nah, presentasi kali ini berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh mentor-mentor pada saat konferensi ekspor nasional di minggu lalu, yang juga dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga beberapa menteri-menteri dari Kementerian Indonesia. Nah, langsung saja yang pertama, saya persilakan kepada Saudari Madiah Nur Rahimah untuk mempresentasikan materi. Baik, terima kasih. Sebelumnya, salam kenal semuanya. Nama aku Diha dari Universitas Dharma Persada. Saya dari kelompok Anjani. Kali ini, pertama kali saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih latar belakang dari konferensi ekspor ini sendiri. Kemajuan perekonomian Indonesia dan suatu negara tidak terlepas dari aktivitas perekonomian negara itu sendiri, yaitu interaksi antara demand dan supply. Kemajuan perekonomian Indonesia dan juga negara-negara lainnya biasanya dinilai menggunakan tolak ukur gross domestic bruto atau yang sering kita kenal dengan GDP. Suatu negara dikatakan memiliki nilai gross domestic bruto atau gross domestic product yang baik apabila transaksi demand dan supply tersebut mencapai produktivitas maksimal berupa outcome pendapatan negara yang semakin meningkat. Pendapatan negara diakumulasikan dari berbagai macam sumber pendapatan. Salah satunya adalah pendapatan dari kegiatan transaksi global berupa ekspor. Selain itu, kegiatan perekonomian dikatakan sehat apabila perputaran uang dalam negeri baik, yang diindikasikan dengan berjalannya aktivitas produksi dan konsumsi dalam negeri. Kita semua mengetahui bahwa Indonesia merupakan tanah subur, di mana sebagian besar komoditas yang diperdagangkan dunia dapat ditemukan di Indonesia. Hal ini merupakan suatu value added bagi negara Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan tren perekonomian, industri mulai dari skala rumah tangga hingga industri berorientasi ekspor telah berkembang dengan pesat di Indonesia. Kedua potensi ini harus dikolaborasikan. Kolaborasi dapat dilakukan untuk memaksimalkan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Industri dan UMKM sangat mungkin untuk berkolaborasi dengan agent of change, yaitu mahasiswa dan pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki ide inovatif dan solutif, sehingga dapat bersinergi dengan UMKM, keduanya sebagai pemotor produktivitas ekonomi Indonesia. Demikian, Indonesia seharusnya mampu menjadi top economic leader in the world. Strategi go internasional Indonesia di bidang ekonomi harus direncanakan lebih baik dan lebih masif lagi. Baik, telaah selanjutnya mengenai potensi-potensi yang disebutkan di atas akan dijabarkan pada bab selanjutnya, yaitu bab pembahasan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh Kak Anneke Sherly. Oke, terima kasih Kak Diha atas pemaparan materinya. Nah, jadi dari uraian Kak Diha tadi kita tahu ya bahwa potensi Indonesia untuk melakukan ekspor ini memang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat terbuka bahkan. Apalagi kita memiliki sumber daya alam yang memang dari dulu sudah dikejar-kejar oleh bangsa asing. Nah, oleh sebab itu kita sebagai generasi muda memiliki andil yang cukup besar dalam mewujudkan mimpi-mimpi para pendiri bangsa sebagai bangsa ekspor. Nah, uraian yang kedua, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tata. Kepada Kak Tata, saya Terima kasih kesempatan yang telah diberikan Kak Anneke. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peranan generasi muda. Di Indonesia sendiri jumlah wirausaha masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Dengan ini pemerintah memang lantas
tidak tinggal diam, di mana salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menggagas sebuah platform bernama e-Smart IKM. Nah, dalam sistem ini ditujukan guna membangun database IKM yang telah terintegrasi dengan beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Nah, dengan program ini berisikan beberapa fasilitas yang sudah tertera, di mana yang pertama ada capacity building pra dan pasca onboarding di media pemasaran online. Yang kedua ada pendampingan selama masa berlaku program. Yang ketiga mendapatkan fasilitas Kementerian Perindustrian seperti fasilitas HKI, pendaftaran merek, desain kemasan, branding material, sertifikasi halal atau SNI, dan KUR. Lalu yang keempat mendapatkan fasilitas aset digital akun marketplace atau media sosial, bahkan website. Dan yang kelima ini kesempatan untuk go global bagi UMKM kita dan kesempatan mengikuti program restrukturisasi mesin peralatan IKM. Nah, sejak program ini diluncurkan pada tahun 2017 lalu, antusias masyarakat tergolong sangat baik, yang dimana lebih dari 4.000 pelaku usaha dengan total omset mencapai 1,3 miliar bergabung bersama program ini. Program ini diharapkan dengan nantinya pelaku usaha dapat lebih siap dan matang menghadapi revolusi industri 4.0 yang menjadi tantangan yang tentunya harus disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Anneke. Iya, bagus sekali. Terima kasih Kak Tata atas pemaparan materinya. Jadi memang generasi muda itu punya banyak sekali peranan ya dalam membangun perekonomian nasional, salah satunya melalui jalan ekspor ini tadi. Nah, sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada kaula muda untuk bisa membangun perekonomian nasional, salah satunya program yang Kakak jelaskan tadi. Sebenarnya sangat-sangat menarik jika memang kita tergabung dalam program tersebut, karena memang dapat mewujudkan mimpi kita menjadi seorang eksportir. Gitu kan, Kak? Ya, baik. Selanjutnya, saya sendiri akan memaparkan materi tentang peranan UMKM dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa ekspor. Nah, seperti yang kita tahu bahwa UMKM ini saat ini membawa peran penting bagi perekonomian Indonesia. Tercatat ada lebih dari 40 juta UMKM yang ada di Indonesia. Nah, meski demikian, UMKM ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam artian, UMKM ini hanya sebagian kecil saja, atau lebih tepatnya hanya sekitar 4% yang mampu melakukan ekspor, baik secara direct maupun indirect. Nah, pada dasarnya UMKM ini sangat potensial untuk melakukan ekspor, yang mana setiap UMKM pasti memiliki uniqueness sendiri terhadap produknya, karena memang UMKM ini dilatar belakangi oleh budaya-budaya masing-masing. Nah, banyak sekali masyarakat di luar negeri ini yang memang tertarik pada budaya-budaya Indonesia. Nah, kita dapat mengangkat budaya-budaya kita untuk dibawa go global melalui peran UMKM yang melakukan ekspor. Nah, mengingat tingginya angka UMKM, namun nilai ekspor yang dapat dihasilkan UMKM masih sangat kecil, pemerintah terus berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah program yang mendukung UMKM agar dapat melaksanakan fungsi perekonomian secara baik. Nah, sebelum kita membahas peran-peran pemerintah dalam upaya peningkatan ekspor melalui UMKM, kita akan lihat berapa banyak produk ekspor yang dilakukan oleh Indonesia selama 3 tahun terakhir dari kurun waktu 2018 sampai 2020. Next, Kak. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020, berikut adalah data-data ekspor Indonesia, data ekspor berdasarkan golongan SITC pada tahun 2018 sampai 2020. Beberapa produk yang digolongkan di dalam sini antara lain bahan makanan dan binatang hidup, minuman dan tembakau, bahan-bahan mentah tidak untuk dimakan, bahan-bahan pelikan, bahan penyemir dan bahan-bahan lain, lemak serta minyak hewan dan nabati, bahan-bahan kimia, bahan-bahan buatan pabrik dirinci menurut bahan, mesin dan alat pengangkutan, berbagai jenis barang buatan pabrik, dan barang-barang transaksi yang tak dirinci. Nah, angka yang paling tinggi terdapat pada bahan-bahan pabrik yang ada di tahun 2020.
Nah, sebenarnya kalau kita melihat beberapa barang yang diekspor pada data ini merupakan barang hasil dari perusahaan besar. Produk-produk UMKM masih belum masuk secara optimal pada data kali ini. Nah, apabila kita bisa menambahkan produk-produk UMKM tersebut dalam daftar ekspor Indonesia ke negara asing, tentu akan menambah nilai ekspor Indonesia di masa depan. Nah, selain itu, peningkatan ekspor melalui UMKM ini dinilai lebih mudah dilakukan mengingat banyak sekali inovasi-inovasi produk. Nah, seperti yang ada pada data berikut, beberapa produk seperti industri kreatif bahkan belum muncul dalam data ini. Padahal kita tahu Indonesia itu ragam sekali dengan produk-produk industri kreatif. Nah, ini menjadi salah satu peluang besar bagi teman-teman yang ingin melakukan ekspor pada produk-produk industri kreatif. Selain itu, produk-produk olahan pangan juga tidak dirinci secara jelas pada data berikut, namun banyak sekali peluang yang bisa kita dapat dari ekspor produk pangan tersebut. Nah, oleh karena itu, pemerintah, khususnya melalui Presiden yang sudah memberikan amanat kepada Menteri Perdagangan, melakukan berbagai kolaborasi dengan instansi terkait, baik dengan kementerian maupun dengan lembaga-lembaga lain, untuk bisa mendorong UMKM maupun generasi muda dalam mewujudkan Indonesia sebagai bangsa ekspor di tahun 2030 ini. Nah, berdasarkan rilis pers pada kegiatan akselerasi mencetak 500.000 eksportir baru tahun 2030, Menteri Perdagangan yaitu Bapak Muhammad Lutfi menegaskan bahwa ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan dalam menstimulus para pelaku UMKM. Di antaranya adalah identifikasi produk potensial, yang kedua konsistensi kualitas produk, ketiga kemudahan perizinan, dan keempat akses informasi. Nah, dengan melihat berbagai keterbatasan yang dimiliki UMKM, baik dari produktivitas, tenaga kerja, permodalan, dan sebagainya, oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Ekspor Nasional mensyaratkan bentuk implementasi dari stimulus tersebut berupa beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pendampingan dan digitalisasi. Program pendampingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk potensial yang nantinya akan dilakukan pengembangan produk agar sesuai dengan standar negara tujuan ekspor. Nah, program pendampingan ini juga digunakan sebagai ajang sosialisasi kepada para pelaku UMKM terkait dengan perizinan dan juga sertifikasi yang harus dipenuhi oleh beberapa produk. Nah, khususnya pada produk olahan pangan, ada beberapa jenis sertifikasi, baik itu sertifikasi halal maupun sertifikasi dari BPOM. Nah, oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan ini juga melakukan kerjasama dengan BPOM maupun dengan MUI untuk mempermudah sertifikasi dan perizinan bagi para pelaku ekspor, terutama pada UMKM. Nah, selain ada program pendampingan, ada juga program digitalisasi yang akan menjembatani para pelaku UMKM dengan importir negara tujuan untuk melakukan direct export melalui marketplace. Perkembangan teknologi sangat mempermudah pelaku UMKM dalam melakukan promosi dan penjualan produk. Mengingat kemudahan akses informasi dan ketersediaan platform penjualan berbasis online mempermudah komunikasi penjual dan pembeli. Kementerian Perdagangan menyarankan pelaku UMKM agar dapat melakukan digitalisasi, mengingat digitalisasi ini menjadi salah satu kunci bagi para pelaku ekspor dalam berkiprah di dunia internasional. Nah, sebenarnya selain kegiatan pendampingan dan digitalisasi tersebut, ada juga salah satu bentuk kerjasama Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri melalui duta besar di negara-negara tujuan ekspor, yaitu dengan mempermudah akses informasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan ekspor, bisa kita lakukan riset pasar dengan melalui duta besar yang ada di negara tujuan. Misalnya, ketika kita ingin melakukan ekspor di Cina, kita bisa bertanya kepada Duta Besar Indonesia di Cina tentang produk potensial apa saja yang sekiranya bisa diterima masyarakat di sana. Nah, dengan demikian, informasi yang kita dapatkan akan lebih akurat, mengingat mereka pada Duta Besar kan sudah tahu kultur, kemudian kebiasaan masyarakat di sana, sehingga dapat menyarankan produk yang tepat yang akan kita jadikan komoditi ekspor di negara tujuan tersebut. Saya rasa itu terkait dengan peranan UMKM dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara ekspor dan juga komitmen pemerintah dalam mendukung para pelaku UMKM dalam mewujudkan ekspornya. Nah, yang terakhir mungkin saya berikan kesempatan kepada Kak Mutiara
untuk memberi penutup atau saran dan kesimpulan dari apa yang sudah kami jelaskan pada hari ini. Silakan, Kak. Sebelumnya saya menjelaskan dulu, ekspor itu adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Dan proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dari skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Dan peranan ekspor itu sangat penting bagi Indonesia, karena untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara atau export earnings yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional Indonesia selama bertahun-tahun, masuk dalam kelompok 50 ekspor utama di dunia. Namun beberapa tahun terakhir kemarin, peningkatan ekspor di Indonesia itu cenderung menurun. Selama krisis finansial global ini, terjadi penurunan kinerja ekspor, yang di samping itu dipicu oleh krisis global tersebut. Dan krisis global itu disebabkan antara lain karena tidak dioptimalkan pemanfaatnya dan masalah infrastruktur dan kapasitas produksi dan keterampilan SDM dan teknologi. Dan harusnya pemerintah itu mengutamakan ekspor bagi Indonesia. Dan harusnya itu sudah digalakkan sejak tahun 1983. Karena sejak tahun itu perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi itu berubah menjadi strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi import ke industri promosi ekspor. Dan konsumen dalam negeri itu harusnya membeli konsumen luar negeri harusnya membeli barang-barang domestik yang menjadikan sesuatu yang sangat lazim. Persaingan yang sangat tajam itu terjadi di berbagai produk di dunia. Dan harusnya kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor di Indonesia itu harusnya Indonesia itu lebih memperbaiki ekonomi di pasar internasional yang menunjukkan pemulihan dengan kemampuan pasar yang berpotensi menyerap pasokan produk industri nasional. Jadi kalau ada peluang untuk meningkatkan kinerja ekspor di Indonesia, kita harus mengoptimalkan kapasitas produksi dalam negerinya karena untuk memulihkan pasar global tersebut. Dan untuk merumuskan kebijakan ekspor yang menjamah menjadi permasalahan kembali nilai ekspor, itu tergantung dari kebijakan ekonomi yang ditempuh, baik yang berada dalam bisnis vital maupun pendukung secara kuantitatif. Dan kebijakan-kebijakan perdagangan di luar negeri seperti ekspor itu harusnya diupayakan seperti tarif, subsidi ekspor, dan pembatasan impor, serta persyaratan kandungan lokal dan pengekangan ekspor sukarela. Sebenarnya untuk permasalahan ekspor dan impor ini, pemerintah harusnya sudah bisa mempermudah pelaku-pelaku UMKM untuk mengekspor barang-barangnya agar GDP yang di Indonesia ini meningkat seiring berjalannya tahunnya. Ya kurang lebih segitu penjelasan dari saya. Dibalikan kepada Kak Anneke. Iya, baik Kak Mutiara, terima kasih atas penjelasannya. Nah, jadi berdasarkan beberapa uraian materi yang diberikan dari teman-teman saya, dapat saya simpulkan bahwasannya memang ekspor ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan juga menjadi salah satu media untuk mempromosikan apa yang kita miliki dan memperkenalkan apa saja kemampuan yang kita miliki kepada dunia global. Nah, ekspor ini juga didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempermudah adanya kegiatan ekspor baik bagi pelaku usaha besar maupun usaha UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini memang kita khususnya membahas tentang peran UMKM yang mana kita paham betul bahwa UMKM ini perlu difasilitasi agar mereka mampu mewujudkan mimpi-mimpi para pemerintah, mimpi-mimpi para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia ini merdeka secara ekonomi. Nah, oleh sebab itu kami dari kelompok Anjani ini memilih menjadi fasilitator UMKM, yakni untuk produk bawang goreng premium, yang mana sasaran pasar kita nantinya itu di negara-negara kawasan Asia,
baik Asia Tenggara maupun negara-negara lain seperti Cina, Taiwan, dan sejenisnya, dengan konsentrasi produk olahan pangan. Selain itu, kami juga berfokus pada sosialisasi terkait dengan perizinan-perizinan yang diperlukan bagi para pelaku usaha UMKM untuk mewujudkan keinginan mereka dalam melakukan ekspor. Nah, beberapa sosialisasi tersebut terkait dengan sertifikasi, baik sertifikasi halal, kemudian sertifikasi dari BPOM, dan sertifikasi lain yang mungkin dibutuhkan pada negara-negara tertentu, mengingat setiap negara memiliki kebijakan standarisasinya tersendiri. Nah, saya rasa berikut pemaparan materi dari saya dan teman-teman sekelompok saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.